Halo teman-teman semuanya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi ilmu penyakit bakteri dan jamur. Dengan materi yaitu Salmonellosis pada unggas yang judulnya Tantangan Kesehatan Hewan dan Resiko Zoonosis bagi Masyarakat. Sebelum memulai video, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Stefani Putri Hanoe dengan NIM 24095111177 dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Baik, yang kita mulai dengan studi kasusnya. Jadi, di sebuah peternakan ayam, pedaging melaporkan peningkatan angka kesakitan dan kematian pada anak ayam berumur 5-7 hari. Ayam menunjukkan gejala klinis berupa lemah, nafsu makan menurun, diare berwarna putih kehijauan, dehidrasi, serta pertumbuhan yang tidak optimal. Kematian terjadi secara bertahap dalam waktu yang singkat. Berdasarkan anamnesis, diketahui bahwa sanita kandang yang kurang baik, air minum tidak melalui proses desinfeksi, dan terdapat infestasi tikus di sekitar kandang. Kondisi tersebut mengaruh pada dugaan penyakit infeksi bakteri yang berasal dari lingkungan, khususnya Salmonellosis. Jadi baik, kita mulai dengan patogenesisnya. Jadi Salmonellosis disebabkan oleh bakteri Salmonella spp, terutama Salmonella enterica, yang masuk ke tubuh hewan melalui rute oral akibat konsumsi pakan atau air minum yang terkontaminasi. Setelah tertelan, bakteri melekat pada mukosa usus dan menembus sel epitel usus melalui sel M. Bakteri kemudian berkembang biak di dalam makrofag dan menyebar melalui sistem limfatik dan aliran darah, menyebabkan bakteremia hingga septikemia. Kerusakan mukosa usus menyebabkan gangguan penyerapan nutrisi dan diare. Pada anak ayam, sistem imun yang belum sempurna menyebabkan infeksi berkembang lebih cepat dan berujung pada kematian. Unggas dewasa dapat berperan sebagai karir tanpa menunjukkan gejala klinis, namun tetap menjadi sumber kontaminasi lingkungan dan produk hewani sehingga meningkatkan risiko penularan ke manusia. Jadi yang berikut adalah pemeriksaan diagnosis. Diagnosis Salmonella ditegakkan berdasarkan komunikasi beberapa pemeriksaan, yaitu yang pertama, pemeriksaan klinis, yaitu dengan mengamati gejala diare, kelemahan, dan dehidrasi. Yang kedua, isolasi dan kultur bakteri dari sampel feses, usus, hati, atau limpa. Yang ketiga yaitu pemeriksaan serologis seperti uji aglutinasi untuk mendeteksi antibodi terhadap Salmonella. Yang keempat yaitu pemeriksaan molekuler atau PCR untuk mengidentifikasi spesies Salmonella secara cepat dan spesifik. Yang berikut yaitu uji kepekaan antibiotik sebagai dasar dalam pemilihan terapi yang tepat. Jadi selanjutnya yaitu penata laksanaan dan pencegahan. Penata laksanaan dan Salmonellosis bertujuan untuk mengurangi penyebaran penyakit dan penekanan angka kematian. Tindakan yang dilakukan meliputi yang pertama, isolasi ternak yang terinfeksi, pemberian antibiotik berdasarkan hasil uji kepekaan, serta terapi suportif berupa elektrol dan vitamin. Yang berikut adalah perbaikan manajemen kandang, terutama kebersihan air minum, pakan, dan litter. Yang berikut adalah penanganan bangkai ternak secara aman sesuai prinsip biosecurity. Upaya pencegahan yang dilakukan secara berkelanjutan dapat meliputi yang pertama, penerapan biosecurity yang ketat di peternakan. Yang kedua, menggunakan pakan dan air minum yang higienis. Yang ketiga, pengendalian vektor dan hama seperti tikus dan serangga. Yang berikut adalah vaksinasi Salmonella pada peternakan yang berisiko tinggi. Dan yang berikut yaitu edukasi peternak mengenai bahaya zoonosis dan keamanan pangan. Baik, selanjutnya merupakan kesimpulan. Jadi Salmonellosis merupakan penyakit bakteri zoonosis yang berdampak signifikan terhadap kesehatan hewan, produktivitas peternakan, serta kesehatan masyarakat. Penyakit ini mudah menyebar melalui lingkungan dan produk hewani yang terkontaminasi. Pengendalian Salmonellosis memerlukan pendekatan terpadu melalui diagnosis yang tepat,
penata laksanaan yang rasional, penerapan biosecurity, dan pencegahan yang berkelanjutan. Penerapan konsep One Health sangat penting untuk menekan penyebaran penyakit dan melindungi kesehatan hewan serta manusia. Jadi mungkin itu saja penjelasan saya mengenai salmonellosis pada unggas, yaitu tantangan kesehatan hewan dan resiko zoonosis bagi masyarakat. Mungkin dari penjelasan saya ada kurangnya, saya mohon maaf dan terima kasih.